Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 22129144 dari kelas 22 BB06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori pembentukan alam semesta dan galaksi untuk memenuhi tugas konsep dasar bumi, antariksa, dan kimia. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu teori pembentukan alam semesta. Untuk teori yang pertama yaitu teori kabut oleh Immanuel Kant dan Simon Laplace pada tahun 1766. Menurut Kant, pada awalnya alamnya merupakan gumpalan kabut yang mengandung debu dan gas, terutama gas helium dan hidrogen. Kabut bergerak dan berputar dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga lama-kelamaan suhunya menurun dan masanya terkonsentrasi. Kemudian perputarannya menjadi lebih cepat sehingga membentuk sebuah cakram dengan massa terpusat di tengah cakram. Perputaran yang semakin cepat menyebabkan terbentuknya cincin atau galang-galang gas yang memisahkan diri dari bagian luar cakram, sehingga terbentuknya suatu cakram yang mengandung sedikit kabut di bagian tengah dan beberapa lapisan cincin di sekelilingnya. Sedangkan menurut Laplace, tata surya berasal dari kabut panas yang berpilin membentuk bola besar. Untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat pada gambar. Yang awalnya berupa gumpalan kabut, kemudian terbentuk cakram, selanjutnya penumpukan massa di pusat cakram, selanjutnya terbentuknya cincin, dan akhirnya cincin berubah menjadi planet. Untuk penjelasan gambar nebulae dalam galaksi Bima Sakti yang awalnya mula-mula bergerak tidak teratur. Selanjutnya makin lama gerakannya makin teratur, yaitu berputar, sehingga sebagian besar gas terkumpul di bagian tengah menyerupai cakram. Selanjutnya di bagian tengahnya mengalami perapatan yang menimbulkan panas yang melahirkan matahari. Dan akhirnya yang di bagian luar gas terus berputar mengelilingi pusat matahari. Gas di bagian luar mengalami penggumpalan di beberapa bagian membentuk planet-planet, yang salah satu di antaranya adalah bumi. Untuk teori yang kedua adalah teori bintang kembar oleh Fritz Hoyle pada tahun 1956. Hipotesa bintang kembar awalnya dikemukakan oleh Fritz Hoyle pada tahun 1956. Hipotesa mengemukakan bahwa dahulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya, yang berdekatan, yang salah satunya meledak, yang meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Untuk lebih jelasnya, matahari dengan bintang lain saling tarik-menarik. Kemudian bintang lain meledak dan bahan gasnya mengalami penggumpalan menjadi planet-planet. Gas yang terlepaskan mengalami penggumpalan dan pendinginan menjadi planet-planet. Untuk teori yang ketiga yaitu teori ledakan Big Bang, Georgi Gamow, Ralph Alpert, dan Robert Herman pada tahun 1948. Yang mana menurutnya alam pada saat itu belum merupakan materi, tetapi pada suatu ketika berubah menjadi materi yang sangat kecil dan padat. Masanya sangat berat dan tekanannya besar. Karena adanya reaksi inti kemudian terjadi ledakan hebat. Massa itu kemudian berserak dan mengembangkan dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan dan membentuk kelompok-kelompok dengan berat jenis yang lebih kecil dan terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Menurut Gombes 2012. Selanjutnya, Georgi Gamow mengatakan bahwa setelah pembentukan alam semesta melalui ledakan raksasa, sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan ini harusnya ada di alam. Selain itu, radiasi ini haruslah tersebar merata di segenap penjuru alam semesta. Pada tahun 1965, Arno Panzias dan Robert Wilson menemukan gelombang ini tanpa sengaja. Radiasi ini yang disebut radiasi latar komis
tidak terlihat memancar dari suatu sumber tertentu, akan tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa. Demikianlah diketahui bahwa radiasi ini adalah sisa radiasi peninggalan dari tahapan awal peristiwa Big Bang. Pada tahun 1989, NASA menginginkan satelit COBE ke ruang angkasa untuk melakukan penelitian tentang radiasi latar kosmis. Hanya perlu 8 menit bagi COBE untuk membuktikan perhitungan Penzias dan Wilson. COBE telah menemukan sisa ledakan raksasa yang telah terjadi di awal pembentukan alam semesta. Untuk teori yang keempat adalah teori pasang surut atau teori tidal. Teori pasang surut atau teori tidal ini pertama kali dikemukakan oleh James Chan Harold Jeffreys pada tahun 1917. Hipotesis pasang surut bintang sangat mirip dengan hipotesis platesimal, namun perbedaannya terletak pada jumlah awalnya matahari. Teori ini mengemukakan bahwa dahulu kala ada sebuah bintang yang melintasi yang dekat dengan matahari. Adanya gaya tarik-menarik bintang tersebut maka menyebabkan pada permukaan matahari terjadi proses yang pasang surut, seperti pasang surut air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Sebagian dari matahari yang membentuk tonjolan ke arah bintang ini ikut tarik-menarik, kemudian tonjolan tersebut terputus dan akhirnya lepas dari matahari. Massa gas itu terputus-putus dan kemudian membentuk tetesan raksasa dengan ukuran yang berbeda-beda. Tetesan raksasa tersebut lama-kelamaan membeku menjadi planet-planet. Itulah sebabnya planet-planet terletak pada suatu bidang datar, bahkan pada suatu waktu nanti akan membentuk satu garis lurus. Pada tahun 1982, beberapa planet memang terletak hampir pada satu garis lurus. Untuk teori yang kelima adalah teori planetesimal. Teori planetesimal ini adalah teori yang dikembangkan oleh Thomas C. Chamberlin dan Forrest R. Moulton pada tahun 1905. Menurut teori ini, matahari merupakan benda yang sudah ada di antara bintang-bintang yang lain. Pada suatu waktu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Ketika bintang tersebut berpapasan dengan matahari, ada bagian dari matahari yang tertarik ke arah bintang tersebut karena adanya gaya tarik gravitasi yang bekerja di antara bintang dan matahari sehingga terbentuk semacam sayap matahari. Ketika bintang tersebut menjauh dari matahari, gaya gravitasi akan bekerja semakin melemah sehingga bagian-bagian dari sayap matahari tersebut ada yang kembali ke matahari. Tetapi ada yang membeku dan tidak kembali ke matahari. Bagian-bagian yang tidak kembali membentuk gumpalan disebut planetesimal. Setelah lama, beberapa gumpalan menyatu membentuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Kelemahan teori ini adalah bahwa semestinya gas-gas yang tertarik ke arah bintang tidak berputar mengelilingi matahari, tetapi lebih mungkin melayang bebas di angkasa. Untuk gambar lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah teori pembentukan galaksi. Pada teori pembentukan galaksi ini dikemukakan dua teori. Yang pertama yaitu teori yang dikemukakan pada tahun 1930 oleh Georges Lemaitre, seorang padri dan astronom bangsa Belgia. Menurutnya, alam semesta berasal dari suatu ledakan hebat yang melemparkan jasad-jasad ke segala arah lambat laun, yang jasad itulah yang membentuk galaksi. Dan teori kedua menurut teori ini adalah pada tahun 1948 oleh 3 orang ahli, yaitu Hermann Bondi, Thomas Gold, dan Free Hoyle. Menurut teorinya bahwa alam semesta berada dalam keadaan serba tetap walaupun galaksi-galaksi bergerak saling menjauh. Kepadatan alam semesta tidak berubah karena secara terus-menerus terjadi pembentukan jasad baru. Para ilmuwan mendukung teori Big Bang
dentuman besar atau ledakan besar. Menurutnya, dentuman atau ledakan yang menandai terciptanya semesta yang terjadi antara 12-25 ribu juta tahun yang lampau. Awan gas berlompatan lambat lalu mendingin dan membentuk galaksi. Kemudian ada dua teori lagi yang menyatakan pembentukan galaksi, yaitu teori top-down dan teori bottom-up. Teori pertama menyatakan bahwa jagat raya membentuk dari awan gas yang besar dan padat, kemudian memecah, masing-masing pencahayaan berubah menjadi galaksi melalui proses kontraksi atau awan gas. Kontraksi awan gas terjadi karena pengaruh gravitasi yang akhirnya menghasilkan bintang-bintang. Menurut teori ini, galaksi terbentuk dengan cara top-down, terbelah dari volume yang lebih besar menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Untuk penjelasan mengenai teori top-down ini, yang pertama adalah awan gas mula-mula dengan ukuran yang besar pada permulaan jagat raya. Yang selanjutnya pecahan-pecahan awan gas mula-mula dan tiap pecahan mulai kontraksi. Dan akhirnya galaksi-galaksi terbentuk dari kontraksi gravitasional awan gas untuk membentuk bintang-bintang. Sedangkan menurut teori bottom up, awan-awan gas dengan ukuran relatif kecil bergerak saling mendekati. Selanjutnya, awan-awan gas ini bergabung karena gravitasi membentuk susunan yang lebih besar. Yang terakhir, awan-awan gas terus bergabung membentuk massa lebih besar lagi dan membentuk sebuah galaksi. Hanya itu penjelasan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.